Setelah Khalifah Utsman bin Affan dibunuh di rumahnya oleh pemberontak pada tahun 35 Hijriah, kondisi Madinah tidak menentu. Para pemberontak yang menuntut Utsman turun dari kekhalifahan dan akhirnya membunuhnya semakin memegang kendali. Sementara para sahabat Rasulullah SAW tengah menunaikan ibadah haji di Makkah Mukarramah. Kursi kekhalifahan pun kosong lebih dari sepekan. Tak ada satupun sahabat mulia yang tinggal di Madinah bersedia menjadi khalifah, termasuk Ali bin Abi Thalib. دعوني والتمسوا غيري فإنا مستقبلون أمرا له وجوه وألوان. لا والله ما نحن بفاعلين حتى نبايعك. لا حاجة لي في أمركم، أنا معكم، فمن اخترتم فقد رضيت به. والله ما نختار غيرك. ألا فاعلموا أني إن أجبتكم ركبت بكم ما أعلم، وإن تتركوني فأنا كأحدكم، ولعلي أسمعكم وأطوعكم لمن وليتموه أمركم، وأنا لكم وزيرا خير لكم مني أميرا. Namun karena desakan kaum muslimin dan dua sahabat mulia, Talhah bin Ubaidillah dan Zubair bin Awam, Ali bin Abi Thalib terpaksa mau menerima menjadi khalifah. لا والله ما نحن بمفارقيك حتى نبايعك، فامدد يمينك نبايعك. إن أبيتم علي فإني أشترط عليكم ألا تكون بيعتي سرا، ولا تكون إلا عن رضا المسلمين في المسجد، فإن بايعني المسلمون غدا بايعتموني معهم. لك ذلك، نلتقي غدا إن شاء الله في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الظهر. إن شاء الله. إن شاء الله. على بركة الله. على بركة الله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. إن هذا أمركم ليس لأحد فيه حق إلا من أمرتم، وقد افترقنا بالأمس على أمر، فإن شئت قعدت لكم وإلا فلا أجد على أحد. رضيتم؟ نعم رضينا. اللهم اشهد علينا. Ali pun menjadi khalifah kaum muslimin yang keempat setelah Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga tetap sehat. Kali ini kita akan belajar kembali materi yang akan kita bahas melanjutkan pertemuan yang kemarin. Kali ini kita akan belajar mengenai biografi dan keteladanan dari Khalifah Ali bin Abi Thalib untuk materi yang kedua pada semester ini. Baik, mari kita bahas bersama-sama. Sebelumnya adalah riwayat Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib, nama lengkapnya adalah Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muthalib. Garis keturunannya bertemu dengan Rasulullah pada Abdul Muthalib. Jadi Ali bin Abi Thalib ini merupakan sepupu dari Nabi Muhammad SAW. Ia merupakan sosok yang dari kecil telah memiliki peran dalam perkembangan agama Islam. Selanjutnya, Ali bin Abi Thalib dilahirkan di Mekah pada tanggal 13 Rajab, 10 tahun sebelum kenabian Nabi Muhammad SAW. Ia mendapatkan julukan Haidar atau singa padang pasir karena sifatnya yang pemberani. Ali bin Abi Thalib memiliki sifat yang pemberani ini dibuktikan dengan keikutsertaannya dalam beberapa usaha penyebaran agama Islam, seperti ketika Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah. Ali menggantikan Nabi Muhammad di rumahnya ketika mendapatkan kepungan dari kelompok Quraisy. Kemudian Ali juga berperan besar dalam masa-masa awal perkembangan Islam ketika Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Dalam beberapa pertempuran menghadapi Bani Quraisy, Ali tampil sebagai sosok
pemberani mewakili umat Islam. Ali juga mendapatkan gelar sebagai pintunya ilmu karena ia merupakan sosok yang memiliki wawasan luas dalam bidang ilmu. Selanjutnya, ia merupakan orang yang termasuk golongan as-sabiqun awwalun atau orang-orang yang pertama masuk Islam. Selanjutnya adalah kepribadian Ali bin Abi Thalib. Apa saja kepribadiannya yang menonjol? Yang pertama adalah cinta ilmu. Seperti telah dijelaskan di awal, Ali ini mendapatkan julukan pintunya ilmu karena ia merupakan seseorang yang sangat ingin belajar dari banyak hal, mencintai ilmu. Yang kedua adalah sederhana. Yang ketiga adalah rendah hati atau tawadhu. Yang keempat adalah dermawan. Kedermawanan Ali ini ditunjukkan dalam beberapa hal seperti ia menghibahkan baju perang dan lain sebagainya meskipun ia hidup dalam berkecukupan atau sederhana. Selanjutnya adalah istiqomah dalam beribadah. Kelima hal ini merupakan kepribadian yang menonjol dari sosok Ali bin Abi Thalib sehingga ia nanti dipilih menjadi khalifah atau pemimpin umat Islam. Selanjutnya adalah bagaimana proses pengangkatan sebagai khalifah. Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah keempat dalam periode Khulafaur Rasyidin. Ia menggantikan Khalifah Utsman bin Affan yang telah wafat sebelumnya. Ali selanjutnya menjadi khalifah yang terakhir dalam periode ini. Khalifah Ali dibaiat pada tanggal 25 Dzulhijjah tahun 35 Hijriah oleh penduduk Madinah di Masjid Nabawi. Dibaiat artinya adalah diangkat sebagai seorang khalifah atau pemimpin. Ia ditunjuk sebagai hasil musyawarah yang dipimpin oleh Thalhah bin Ubaidillah dan Zubair bin Awam karena pada saat itu umat Islam kekosongan sosok pemimpin. Setelah meninggalnya Utsman bin Affan, umat Islam ingin adanya pemimpin dalam berbagai bidang sehingga kelompok saat itu yang dipimpin oleh Thalhah dan Zubair bin Awam memberikan kesepakatan akan mengangkat Ali sebagai pengganti Khalifah Utsman bin Affan. Selanjutnya, apa saja kebijakan yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib saat memerintah? Yang pertama dalam bidang hukum, Ali mengangkat hakim di beberapa daerah. Hakim yang diangkat ini adalah menggantikan beberapa hakim yang telah diangkat sebelumnya yang dirasa kurang cakap atau kurang bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat dan diganti kepada beberapa hakim yang dirasa pada saat itu lebih bisa adil terhadap masyarakat. Selanjutnya adalah membentuk majelis syuro. Tentu saja Khalifah Ali saat itu ketika menentukan berbagai banyak hal bersumber dari keputusan bersama sehingga diperlukan untuk membentuk majelis syuro atau majelis musyawarah ya. Selanjutnya adalah memaksimalkan fungsi Baitul Mal atau lembaga keuangan. Yang selanjutnya adalah membentuk satuan keamanan yang digaji dari Baitul Mal, yang mana sebelumnya penggajian ini belum terstruktur, tapi pada masa Khalifah Ali dicoba untuk membuat gaji dari Baitul Mal yang lebih struktur ya. Selanjutnya dalam bidang pertahanan, ia juga memindahkan pusat pemerintahan dari Madinah ke Kufah. Pada periode ini adalah periode pertama pemindahan pusat pemerintahan dari Madinah ke Kufah. Hal ini dikarenakan pada saat itu banyak kelompok-kelompok di luar Madinah yang coba mengganggu umat Islam yang berada di Madinah, sehingga perlu bagi Khalifah Ali untuk memindahkan pusat pemerintahan agar lebih fokus dan stabil. Selanjutnya adalah akhir pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib menjabat sebagai khalifah pada tahun 35 sampai 40 Hijriah atau 655 sampai 660 Masehi. Jadi kurang lebih selama 5 tahun. 5 tahun pemerintahan ini banyak hal yang dilakukan, yaitu pengembangan agama Islam, mengatasi berbagai pemberontakan dan lain sebagainya. Selanjutnya Khalifah Ali meninggal pada
tanggal 20 Ramadan tahun 40 Hijriah atau 660 Masehi akibat dilukai oleh Abdullah bin Muljam. Beberapa riwayat menyatakan bahwa Ali bin Abi Thalib ini dilukai ketika ia sedang menjalankan sholat oleh Abdullah bin Muljam. Sepeninggalan Ali bin Abi Thalib menandai bahwa periode Khulafaur Rasyidin ini telah berakhir. Baik anak-anak, selanjutnya adalah keteladanan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Apa saja yang bisa kalian pelajari, yang bisa kalian teladani dari sosok ini? Yang pertama adalah sikap cinta ilmu dan semangat belajar. Tentu saja kita sebagai seorang pelajar harus memiliki sifat ini, harus menunjukkan sikap ini dimanapun, sebagai seseorang yang mencintai ilmu dan semangat belajar tanpa henti. Terutama pada saat ini kita berada pada masa pandemi. Selanjutnya adalah sikap sederhana, tidak berlebihan dalam segala hal. Kita meskipun memiliki harta, kita memiliki kekayaan dan lain sebagainya, sikap sederhana ini perlu kita terapkan agar tidak berlebih-lebihan. Selanjutnya adalah sikap rendah hati, tidak merasa lebih tinggi dari pihak lain. Yang terakhir adalah bijaksana dalam membuat keputusan. Keempat sifat ini atau keempat sikap ini merupakan sifat atau keteladanan yang bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari dari sosok Khalifah Ali bin Abi Thalib, baik itu di lingkungan keluarga maupun di lingkungan belajar kita. Baik anak-anak, demikian penjelasan mengenai Khalifah Ali bin Abi Thalib. Kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.